Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanus Syarif Nasution, NIM 4203230018, kelas TSM 2020B. Adapun pada video ini akan dibahas mengenai analisis regresi, di mana yang akan dibahas yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk penjelasannya, mari kita sama-sama saksikan videonya sebagai berikut. Baik, langsung saja kita praktekkan pada SPSS-nya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.
Nah, yang pertama kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Pertama kita buka data yang kita siapkan terlebih dahulu. Nah, pada layar telah tampak data yang terdiri dari variabel tanggal, variabel pengunjung, dan variabel berbelanja. Nah, di sini kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah yang dapat kita lakukan adalah kita klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, untuk bagian dependennya kita masukkan variabel berbelanja. Kemudian untuk independennya kita masukkan variabel pengunjung. Untuk metodenya kita pilih Enter. Dan untuk case labelnya kita masukkan tanggal ini. Nah, selanjutnya adalah untuk bagian statistik. Kita centang pada bagian estimate, kemudian model fit. Nah, untuk residualnya kita centang pada case wise diagnostic, kemudian all cases, kemudian continue. Selanjutnya bagian optionnya kita pilih use probability of F menggunakan uji F, dan entry-nya kita pilih 0,05. Kita centang pada bagian include constant in equation, dan untuk missing value-nya kita pilih exclude cases listwise. Kemudian continue. Selanjutnya pada bagian plot, untuk Y ini kita masukkan SDRESID ini ke bagian Y. Kemudian untuk X-nya kita pilih ZERESID ini. Selanjutnya untuk Y-nya yang satu lagi kita pilih yang ini ZPRED. Kemudian untuk X-nya kita masukkan dependen. Kemudian kita centang pada bagian normality probability plot. Kita continue kan. Nah, selanjutnya kita oke kan. Nah, pada layar telah tampak output dari regresi linear sederhana yang kita lakukan tadi. Di mana yang pertama di sini ada output variabel enter atau remove. Nah, di sini memberikan informasi mengenai variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam analisis regresi ini. Di mana variabel independennya tadi kan pada analisis regresi ini adalah pengunjung yang ini, dan variabel dependennya adalah berbelanja. Selanjutnya yaitu model output selanjutnya yaitu model summary. Di sini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai koefisien determinasi. Koefisien determinasi di sini adalah R-square ini, yaitu sebesar 0,616. Ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen tadi yaitu pengunjung terhadap variabel dependennya yaitu berbelanja adalah sebesar 6,16%. Dan R ini merupakan koefisien korelasi yaitu 0,785. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA ini. Ini memberikan informasi mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Nah, untuk mengetahuinya kita lihat signifikansinya, di mana di sini nilai signifikansi pada tabel ANOVA-nya sebesar 0,000, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh di antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya, koefisien. Nah, koefisien ini memberikan informasi kepada kita tentang ada tidaknya pengaruh variabel pengunjung terhadap variabel berbelanja. Nah, dari koefisien ini juga kita dapat mengetahui ataupun dapat memperoleh persamaan regresi linear sederhana. Dimana kan kita telah ketahui bahwa persamaan dari regresi linear sederhana itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A di sini ditunjukkan oleh pada kolom unstandard Z ini pada baris konstan. Ini merupakan A, yaitu bernilai 10,964. Kemudian B-nya pada kolom ini juga unstandard Z ini, tapi pada baris pengunjung, yaitu sebesar 0,608. Sehingga persamaan regresi yang kita miliki yaitu Y sama dengan 10,964 ditambah 0,608 X. Nah, selanjutnya yaitu case wise diagnostik ini merupakan data-data sampel yang menimbulkan error dalam perhitungan, sehingga biasanya ini harus dikeluarkan dari data penelitian. Selanjutnya yaitu pada chart ini atau pada grafik ini. Nah, sesuai dengan penjelasan pada video ini juga pada PPT yang sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setelah melihat grafiknya, ini menunjukkan makna bahwa gambar ini memiliki hubungan garis positif. Mungkin untuk analisis regresi sederhana cukup sekian. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada analisis regresi linear berganda. Nah, di sini saya telah menyiapkan datanya juga untuk analisis linear berganda. Kita buka datanya terlebih dahulu. Nah, pada layar telah tampak data yang terdiri dari 3 variabel, di mana variabel umur, variabel tinggi, variabel berat. Nah, di sini kita akan melakukan analisis linear berganda, analisis regresi linear berganda. Sama seperti cara sebelumnya, untuk analisis regresi linear sederhana kita klik menu analis, kemudian regression, kemudian linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan variabel berat. Dan untuk independennya kita masukkan variabel umur dan tinggi. Kita di sini juga menggunakan metode enter. Dan untuk statistiknya juga sama. Selanjutnya optionnya sama seperti tadi. Maka kita okekan. Nah, di sini telah tampak output dari analisis regresi linear berganda. Nah, di sini sama seperti output tadi variabel entered, namun di sini kan untuk variabel independennya terdiri dari 2, yaitu umur dan tinggi yang pada kolom ini. Kemudian untuk variabel independennya, yaitu berat.
Selanjutnya untuk model summary-nya, R-square ini merupakan koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,826 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel independen yaitu umur dan tinggi terhadap variabel dependen yaitu berat adalah sebesar 8,26%. Kemudian untuk ANOVA-nya juga sama seperti yang tadi. Dan untuk koefisiennya, kan dari sini kita dapat membentuk persamaan analisis persamaan regresinya. Nah, di sini untuk analisis regresi linear berganda, persamaan analisisnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, di mana A1-nya tetap ini pada kolom unstandard Z ini dan pada baris konstan yaitu bernilai 33,565, dan untuk B1-nya pada kolom ini juga tapi pada baris umur yaitu 1,976, dan B2-nya yaitu pada kolom ini juga tetapi pada baris tinggi ini yaitu minus 0,107, sehingga kita mendapatkan persamaan regresinya itu Y sama dengan 33,565 ditambah 1,976 X1 dikurang 0,107 X2. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda pada SPSS. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum statistik, Bapak Sudianto Manulang SSI MSc. Dan terima kasih juga kepada Abang dan Kakak Asisten Lab, Bang Novan Setiadi dan Kak Ratna Ardita Sari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.